saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kali ini Bapak Evangelis Daud Tony akan memberitakan perkara-perkara yang akan terjadi di tahun 2024. Langsung aja kita tonton videonya. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Oke, di mana ini Pak Daud? Di Jakarta ini Abraham. Wah, haleluya. Pastor Thomas lagi perjalanan pulang Pak dari pesawat. Oh. OTW Jakarta. Kita ngobrol santai malam ini Pak. Kita doa ya. Doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Amin. Kuasa Yesus bekerja, awas kuasa Tuhan, demi nama Yesus Masih. Amin. Amin. Jakarta ada info yang baru Pak Daud? Aman semuanya. Semua aman. Dan ini corona naik ya Abraham ya. Corona naik Pak. Penyebarannya makin cepat Pak informasinya. Tenang aja. Percaya Tuhan pelihara. Amin. Cuman jadi kayak virus biasa Pak, kayak flu Pak. Kan sudah saya beritahu toh. 3 hari sembuh Pak. Jadi kayak kasus biasa kan. Saya Desember kemarin kena lagi Pak. Cuman 3 hari selesai. Yes, tenang aja, percaya Tuhan pelihara. Yes. Nyamuk, ya itu yang mulai Pak. Tenang aja, nyamuk tenang aja. Kasih hit atau baygon. Kasih hit baygon ya Pak. Gimana sekarang kondisi daya beli masyarakat Abraham? Ya. Barang-barang sekarang Pak harganya naik. Mulai naik. Cabai ya naik. Ya. Maka dari dulu kan saya gimana ini pertahanan pangan kita Pak? Kan dari dulu kan saya sudah bicara suruh berkebun. Kebun ya. Beras 13. Tenang aja. Selama masih bisa beli, aman. Cabai merah besar 76.000 Pak sekilo Pak. Artinya semua penggemar cabai jangan dikunyah, dimut aja. Pak Daud ada nanam cabai Pak Daud? Belum. Kemarin banyak nanam apa tuh pisang raja. Pisangnya. Sama apa nih pepaya. Pepaya. Kemarin durian banyak Pak. Sudah mulai panen musangking ya. Wah, dijual nggak nih Pak Daud musangkingnya? Iya, kalau ada yang beli. Itu yang ngurusin anak saya Felicia. Felicia ya. Oke, nanti boleh info Pak. Kalau bisa kirim keluar kota, nanti kasih tahu Bakti Pak. Pasti banyak yang beli nih. Gimana perkembangannya John atau Nah, Abraham? gimana nih Pak? Ini semakin luar biasa untuk Pilpres kita. Pilpres ini diharapkan 1 putaran, tapi kelihatannya kok 2 putaran. Kelihatannya 2 putarannya Pak. Yang kita harapkan tuh 1 putaran. 1 putaran. Tapi pertempuran keseru
bila putaran pertama itu yang lolos adalah Anies berhadapan dengan Prabowo Gibran. Putaran pertama. Kalau sampai lolos Anies lolos putaran pertama berhadapan dengan Prabowo Gibran, seru sekali. Wah. Tidak bisa ditebak. Betul. Tapi kalau yang lolos putaran pertama adalah Ganjar berhadapan dengan Prabowo Gibran, paling mudah ditebak. Siapa yang menang? Iya. Paling mudah ditebak. Menurut analisis Pak Daud. Kira-kira aja, Pak. Pokoknya pertempurannya sebenarnya itu kalau satu berhadapan dengan dua. Satu berhadapan sama dua ya. Oh, Baru tiga seru. ya, Pak? Kalau pertempuran antara 2 dan 3 itu tidak Gampang. seru. Karena mudah ditebak. ditebak. Iya. Karena yang penting sekarang ini kalau saya perhatiin dari debat Cawapres itu Cawapres. Gibran itu juga sudah mulai matang ya dalam berbicara. Betul. Karena dia sudah pernah menjadi pejabat publik gitu loh. Ya. Sampai Dan sekarang Solo bagaimana, Pak? Selama Solo dipegang Gibran lebih bagus dan lebih maju ya. Lebih maju ya. Kalau Gibran itu ada kerjanya. Oh, oke. Gibran itu tidak beda jauh dengan ayahnya Bapak Jokowi. Jadi kalau penggemar Jokowi pasti ya ikutnya ke Gibran. Gitu ya. Karena cara kerjanya Gibran ini tidak beda jauh dengan Jokowi. Dengan Kerja. Ya. Kerja. Kalau anak Pak SBY yang paling saya suka dari keluarga SBY itu santun. Santun ya, Pak. Baik AHY maupun Ibas. Oke. Budaya santun itu ada di keluarga Pak SBY dan menghargai orang itu benar-benar itu adalah Ibu Ani ya. Bu Ani ya. Almarhum ya itu betul-betul menghargai orang. Kenapa Pak Daud kayaknya terkesan dengan Bu Ani, Pak? Karena Ibu Ani pernah jadi atasan saya. Gitu ya. Karena almarhum Ibu Ani itu adalah komandan saya. Oh, iya. Dan sampai sekarang pun saya masih menjalankan wasiat almarhum untuk menjaga kedua putranya. Oh, ada pesan terakhir ya, Pak? Ada. Untuk Mas AHY dan Mas Ibas ya. Titip ya. Tapi kalau saya lebih suka Ibas karena dekat dengan almarhum Edi Wibowo. Oh, Mas Ibas. Mas Ibas, Edi Baskoro Yudhoyono, anaknya Pak SBY itu orangnya itu kalau kita kenal baik, tahu sifatnya, orangnya itu murah hati, suka nolong dan bersahabat. Bila teman lah. Gitu ya. Nah, kebaikan hatinya ini yang repotnya ada yang menyalahgunakan gitu loh. Memanfaatkan. Tapi kalau Mas Ibas pribadi itu orangnya baik. Ya. Nah, karena kebaikannya inilah kadang ada yang menyalahgunakan gitu loh. Kalau misalnya Pak Daud dimanfaatkan, bagaimana sikap Pak Daud, Pak? Ya, kita kan harus tegas ya. Dimanfaatkan gitu. Ya, tegas dan harus bersikap ya. Oke, ini pesannya buat jemaat semua ya. Kalau dimanfaatkan harus tegas. Langkah apa, Pak, yang kita lakukan? Di dalam melakukan suatu hal itu saya belajar dari kakek nenek ya. Dalam suatu tindakan mengambil keputusan itu harus sabar menanti waktu yang tepat. Waktu yang tepat.
tidak boleh buru-buru. Iya. Oke. Jadi menunggu dengan sabar waktu yang tepat. Waktu yang tepatnya. Kalau saya perhatiin banyak perubahan dalam diri Pak Prabowo ya. Prabowo ya, yang tadinya ini ya Pak. Perubahannya apa? Dia tidak ambisi gitu loh. Tenang ya. Sekarang lebih tenang Pak. Tidak ambisius dan tidak terlalu ngoyo ya. Karena pertama dia sudah matang dalam bekerja. Terusan pernah ngalami mimpin komando dan bagaimana pernah dikhianati, pernah dimanfaatkan orang, banyak hal lah dia mengalami, membuat dia menjadi dewasa ya. Ya. Dan saya salutnya sama Pak Prabowo itu, dia itu sama persis apa yang dikatakan almarhum Edi Wibowo. Sama ya. Almarhum Edi Wibowo itu pernah ngomong kalau Prabowo ini adalah jiwa prajurit sejati. Prajurit sejati. Dan hatinya betul-betul mengabdi pada negara, berjuang untuk negara dan hidup untuk negara. Nasionalis ya Pak. Dan itu dibuktikan selama 10 tahun waktu zaman Pak SBY, dia menghormati, menghargai Pak SBY. Dan hebatnya satu, dia legowo. Itu yang tak lihat dari Prabowo Subianto ya, yaitu patriot, waktu Pak. zamannya Pak SBY itu, karena kebetulan kan saya kan yang bagian tim untuk ditugaskan untuk ketemu tangan kanan Prabowo, namanya Mayor Jenderal Gleni Kerupan. Dan saya melihat dalam diri Prabowo itu tepat apa seperti dikatakan almarhum Edi Wibowo, jiwa prajurit. Jiwa prajurit. Jadi mengutamakan negara di atas kepentingan hidupnya dan keluarganya. Dan itu ada dalam diri Prabowo. Dan terbukti lagi selama pemerintahan Jokowi kan. Dia betul-betul tunduk dan hormat kepada presiden. Betul. Karena dalam doktrin intelijen atau doktrin negara ya, siapapun presiden yang terpilih itu adalah kita harus menghormati, tunduk, dan patuh. Ya. Itu prajurit kan seperti itu. Betul Pak. Nah, makanya ada istilah aset harus kembali ke Indo. Aset harus kembali ke Indo. Indonya apa? Lambang negara. Pancasila. Nah, presiden. Yes. Haleluya. Kan lambang negara kita Pancasila kan? Nama negara kita Pancasila Pak. Kepala pemerintahan adalah presiden. Ada pesan-pesan Pak masuki 2024 yang Pak Daud dapatkan buat kita semua malam ini? Ya 2024 ini ya kita harus siap menghadapi resesi ya. Resesi. Mulai bulan berapa Pak? Setelah Pilpres. Nah, resesi ini bisa terkendali kalau presidennya itu dari militer. Karena nomor satu harus aman dulu. Karena dikhawatirkan minyak dunia akan naik. Minyak naik ya. Karena perang Israel nanti merambat ke Timur Tengah. Sampai rembet ya Pak? Nanti reaksinya bisa ke Iran dan lain-lainnya. Jadi minyak minyak dunia naik. Makanya presiden harus dari militer untuk mengendalikan keamanan. Nomor satu itu penting negara itu aman dulu. Baru ekonomi bisa bertahan dan bergerak. Ya. Berarti tetap dan itu doktrin militer itu.
Tetap hutang bank nggak boleh ya Pak Daud? Tidak, yang hutang bank pusing, KPR yang pusing. KPR yang pusing, oke. Yes. Ya. Oke. Oke. Kita nanya jawab ya Pak. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.